Kata Rasul, Sa'ad yagharu wa ana aghyar min Sa'ad. Sa'ad cemburu, tapi saya lebih pencemburu daripada Sa'ad. Lalu diteruskan oleh Nabi, wallahu aghyar minni wa min Sa'ad. Sementara Allah itu jauh lebih cemburu dari cemburunya saya dan juga cemburunya Sa'ad. Maksudnya apa berarti? Maksudnya Allah lebih cemburu daripada cemburunya Nabi, cemburunya Sa'ad, cemburunya kita. Itu maksudnya apa? Allah itu nggak pingin kita semua hamba-hambanya itu melanggar larangan-larangannya. Begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala ay ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Allah itu yaghar, cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala ay ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Cemburunya Allah itu bagaimana? Yaitu ketika ada seseorang itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Ada seorang hamba melanggar aturan Allah, Allah cemburu. Apa maksudnya cemburu di sini? Kalau cemburu dalam perspektif manusia itu adalah keadaan batin atau keadaan psikologi di mana kita merasa tidak tenang ketika ada sesuatu yang kita cintai itu kemudian menduakan kita. Misalnya istri yang paling dekat adalah contoh, misalnya istri lalu dia bicara dengan orang lain yang kira-kira orang lain ini lebih ganteng dari kita. Biasanya suami kan sewot itu ya, itu cemburu itu. Berarti ini normal laki-laki ini. Atau sebaliknya, istri cemburu kepada suaminya. Karena apa? Suaminya ya kenalan di WA atau di mana dengan seseorang ya mungkin lebih muda dari dia atau apalah begitu. Merasa diduakan. Itu kalau cemburu dalam makna kita sebagai manusia, kondisi psikologi yang membuat kita sakit hati atau marah. Tapi kalau cemburu dalam konteks hadis ini, innallaha ta'ala yagharu, kata para ulama, tidak bisa dimaknai seperti itu. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Makanya para ulama kemudian memaknai yaghar ayyamna. Jadi Allah itu cemburu maksudnya adalah mencegah hambanya dari apa? Dari hal-hal yang dapat merusak ketaatan si hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hamba-hamba ini ya, terutama kita umat Muhammad itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di ujung hadis ini dikatakan apa? Wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Yang dimaksud dengan ghairatullah, cemburunya Allah itu adalah apa? Ya, saat orang itu melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi bukan cemburu seperti dalam benak dan perilaku manusia. Ini pemahaman dan penjelasan syarahnya seperti itu. Ya, sebagian ulama memang ada yang mentafsir makna cemburu. Pokoknya cemburu wallahu a'lam, maknanya hanya Allah yang tahu. Tapi inti daripada hadis ini ingin menegaskan bahwa Allah itu ingin agar kita semua menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang taat, tidak melanggar ketetapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal-hal yang diharamkan, yang dilarang tak boleh kita langgar. Itu inti daripada pesan hadis ini. Dulu ada namanya Sa'ad, sahabat Sa'ad ya.
Ketika itu Rasul tanya begini, wahai sahabat-sahabatku, kumpul begini, ditanya oleh Nabi, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana tanggapan kalian kalau seandainya istri kita itu tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki saat langsung berdiri, kalau saya ya Rasul, ya, akan saya hunus pedang, lalu kemudian saya tantang ini si laki-laki. Kata Rasul, Sa'ad yagharu wa ana aghyar min Sa'ad. Sa'ad cemburu, tapi saya lebih pencemburu daripada Sa'ad. Lalu diteruskan oleh Nabi, wallahu aghyar minni wa min Sa'ad. Sementara Allah itu jauh lebih cemburu dari cemburunya saya dan juga cemburunya Sa'ad. Nah, kalimat ini tentu ya tidak boleh dimaknai sebagai ketika Allah lebih cemburu daripada cemburu saya dan cemburunya Sa'ad tadi, jangan dipahami seperti makna cemburu dalam perspektif manusiawi, karena itu tidak pas, ya, tidak layak kalau disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa berarti? Maksudnya Allah lebih cemburu daripada cemburunya Nabi, cemburunya Sa'ad, cemburunya kita. Itu maksudnya apa? Allah itu nggak pingin kita semua hamba-hambanya itu melanggar larangan-larangannya. Begitu kata para